Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif, Stambuk L131-18280, Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan materi tentang pengelolaan mangrove. Disusun oleh dari kelompok 6, dan ini adalah nama-nama kelompok. Adapun dari profil perusahaan, nama perusahaan Mangrove Wonderful, bidang bisnis objek wisata, alamat Pantai Lemo, Kecamatan Burau, Lu Timur, Sulawesi Selatan, dan nomor telepon 0812 4380 9877. Adapun email yuniarto99@gmail.com. Sosial media FB Mangrove Wonderful, Instagram Mangrove Wonderful. Profil pemilik usaha, direkturnya itu nama Yuniarto Rito, nomor HP 0812 4380 9877, alamat Lu Timur. Sekretaris utama nama Arif, yaitu saya sendiri, nomor HP 0822 9166 5051, alamat Lu Timur. Bendahara utama nama Nirma, nomor HP 0822 90 19 1811, alamat Lu Timur. Adapun penanggung jawab lapangan 1 dan lapangan 2 nama Muhammad Reza, dan penanggung jawab kedua Rikawati, nomor HP 0823 436 0492. Selanjutnya, mangrove. Tumbuhan mangrove sekelompok tumbuhan berkayu atau semak-semak yang tumbuh di daerah intertidal dan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang dipengaruhi oleh air tawar dan air laut. Jenis mangrove. Tumbuhan mangrove sejati, true mangrove, X-life mangrove, tumbuhan yang hanya dapat tumbuh di daerah mangrove. Bukan tumbuhan mangrove sejati, non-X-life mangrove, biasanya tumbuh di pinggiran mangrove atau di habitat lain. Distribusi mangrove hanya di daerah tropik karena penyebaran mangrove dipengaruhi oleh temperatur laut dan darat. Tumbuhan mangrove dapat hidup pada suhu 5 derajat Celcius. Tetapi biji berkecambahan sangat peka terhadap dingin dan tumbuh tidak tahan terhadap kebekuan. Tumbuhan mangrove dan lingkungannya, daerah mangrove selalu digenangi air gelombang secara periodik. Tanah di daerah mangrove menyimpan banyak air. Salinitas air berfluktuasi. Tumbuhan mangrove beradaptasi dengan cara mempunyai akar nafas, mengeluarkan kelebihan garam dari dalam tubuh tumbuhan. Biji mangrove berkecambah pada saat masih tergantung di pohon induk, membentuk propagula. Adapun visi dan misinya menjadi pusat informasi pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan Indonesia, pengumpulan data dan informasi ekosistem, menyebarluaskan informasi dan berhubungan dengan mangrove menjadi lahan usaha, berpartisipasi dalam mendorong pengelolaan mangrove lestari
melalui kegiatan perlindungan pemanfaatan berkelanjutan. Pengelolaan mangrove. Landasan hukum UU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya yang menyangkut konsep-konsep integritas ekosistem dan pemanfaatan lestari. Untuk pengelolaan kawasan tertentu diatur dengan dasar yang berbeda. Contohnya, Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 24 tanggal 18 Juni 1939 tentang penetapan Muara Angke sebagai cagar alam. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 667 KPTS 2 1995 dan SK Menteri Pertanian Nomor 161 UM/6/1977 tentang penetapan cagar alam Muara Angke Kapuk. Strategi pengelolaan kawasan hutan mangrove. Mangrove fragile sangat peka terhadap perubahan lingkungan. Perlu strategi khusus untuk mengelolanya. Strategi pengelolaan kawasan hutan mangrove. Rencana teknisi pengelolaan. Pertama, 1. Penataan zona untuk meminimalkan kerusakan dan melestarikan fungsi ekologis dan ekonomis kawasan. Kedua, reboisasi, penanaman kembali area mangrove dengan tumbuhan yang sesuai. Ketiga, pengembangan mina hutan, pemanfaatan hutan mangrove untuk usaha peringanan dengan mempertimbangkan kelestarian area tersebut. Dan keempat, pembentukan kelembagaan. Perlu dibentuk suatu lembaga yang jelas untuk menangani kawasan mangrove secara menyeluruh. Penataan zona. Kawasan hutan mangrove dibagi menjadi zona pemanfaatan dan zona perlindungan konservasi. 2. Reboisasi, mengembalikan mangrove ke kondisi semulanya. Daerah mangrove yang terdiri dari 80% tambak dan 20% hutan dirubah menjadi 20% tambak dan 80% hutan. Kendala program reboisasi. Kedalaman air yang lebih dari 1 meter akan menyulitkan penanaman bibit mangrove. Solusi, bibit mangrove ditanam dalam bambu berisi lumpur yang ditancapkan ke substrat. Selanjutnya, abrasi, tidak adanya lumpur untuk menanam bibit mangrove. Solusi, dipasang groin dari batu atau kerucuk bambu untuk menahan lumpur agar tidak hanyut ke laut. Pengembangan bina hutan. Silosiri. Hanya 20% dari kawasan hutan mangrove yang boleh digunakan untuk tambak. Ini adalah model tambak seperti bisa kita lihat sendiri di gambar. Yang satu itu empang parit, hutan mangrove di tengah dan kolam mengelilingi hutan. Empang inti, kolam di tengah dan hutan mangrove mengelilingi kolam. Cara memelihara mangrove. Adapun cara pemeliharaan mangrove supaya menambang hutan mangrove dapat dilakukan dengan baik, dapat
diterapkan beberapa cara. Yang pertama, tahap penebangan terakhir dilakukan 5 tahun setelah dimulainya penebangan. Kedua, pada area penebangan harus disisakan pohon induk sebanyak 64-100 pohon per hektar. Jumlah pohon tergantung dari tingkat kesuburan lahan. Ketiga, tebang habis dalam 2 tahap. Tebang pertama mencakup 40% dari total tegakan dan sisanya ditebang dalam waktu 2-5 tahun, tergantung sukses atau tidaknya proses pemudaan hutan. Yang keempat, sistem 2 tajuk. Penebangan pertama 50% dari total tegakan dan sisanya ditebang 50-20 tahun kemudian setelah anakan mangrove besar. Untuk menunjang sukses pemanfaatan hasil hutan yang berkesinambungan, maka perlu diterapkan beberapa aturan tambahan seperti: yang pertama, ada batas area yang tidak boleh ditebang, yaitu di daerah garis pantai dan pinggir sungai. Fungsinya untuk perlindungan pantai dari abrasi. Yang kedua, ada pengaturan waktu dan tahap pelaksanaan pekerjaan sebelum dan sesudah penebangan eksploitasi. Yang ketiga, tempat-tempat yang kosong harus disulam, disisip. Keempat, ada batas untuk pohon yang boleh ditebang atau dijadikan pohon induk. Analisis keuntungan dari ekowisata mangrove ini, kami mendapatkan keuntungannya dari beberapa tiket masuk tiap minggunya dan bisa juga dijadikan sebagai tempat sewa untuk komunitas-komunitas yang ingin berpartisipasi dalam mengadakan penanaman mangrove. Untuk tiket masuk itu, dewasa 15.000 per kepala, anak-anak 10.000, dan bisa tiap bulan kami mendapatkan pendapatan sekitar 10 juta. Dan untuk sewa tempat, kami memasang harga 1 hari 500.000 free tenda. Pengeluaran perusahaan kami tiap bulan adalah gaji karyawan 5 orang itu 5 juta. Dan itulah hasil pemaparan dari saya. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.